Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu hasil digitalisasi pemerintahan yang sering disebut sebagai wajah baru pelayanan publik digital di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang gencar banget mendorong transformasi digital, baik dalam administrasi, pelayanan publik, sampai sistem pengaduan masyarakat. Dan dari semua inovasi itu, ada satu aplikasi yang selalu muncul dalam perbincangan tentang governance digital, yaitu Span Lapor. Benar sekali, digitalisasi pemerintahan memang punya tujuan besar yaitu membuat birokrasi lebih cepat, transparan, dan juga dekat dengan masyarakat. Dan Span Lapor menjadi contoh yang menarik di sini, karena ia bukan hanya sebagai alat teknis saja, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik. Melalui aplikasi Span Lapor ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa suara masyarakat itu penting dan harus disediakan kanal resmi yang benar-benar bisa diakses oleh siapa saja. Makanya, Span Lapor sering digambarkan sebagai pintu pertama bagi warga untuk mengadu, menyampaikan aspirasi, atau mengawasi layanan publik. Tapi, seperti inovasi digital lainnya, kita tahu pasti ada dua sisi. Ada janji besar yang ditawarkan, tapi ada juga realitas dalam pelaksanaannya. Dan itu yang akan kita bahas secara lengkap hari ini. Benar, di sini kita akan melihat bukan hanya bagaimana span lapor didesain, tetapi juga bagaimana ia bekerja di lapangan. Apa kekuatannya, apa hambatannya, dan juga dampaknya bagi masyarakat luas. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, kita perlu lihat dulu nih latar belakang kenapa Span Lapor ini muncul. Pemerintah memang sudah lama menghadapi keluhan tentang pelayanan publik yang lambat, kurang transparan, dan sering membuat masyarakat bingung soal harus melapor ke instansi mana. Nah, untuk menjawab masalah itu, pemerintah kemudian merancangkan sistem yang mampu mengelola seluruh pengaduan dalam satu pintu nasional. Dari sinilah pelapor itu dibentuk. Dan yang menarik dari Span Lapor itu bukan hanya sebagai proyek teknologi, tetapi didirikan atas dasar kebijakan resmi pemerintah, yang mana konsep yang dipegang adalah no wrong door police, yang artinya apapun aduan masyarakat, meskipun salah instansi, sistem akan tetap menerima dan menyalurkannya ke lembaga yang tepat. Sistem ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan masyarakat agar tidak tersesat dalam jalur pengaduan yang rumit. Nah, jadi bisa dibilang pelapor adalah jawaban dari kebutuhan akan mekanisme pengaduan yang lebih sederhana, terpusat, dan tentunya lebih cepat. Apalagi di era digital seperti sekarang, masyarakat ingin proses yang praktis dan transparan. Betul, Tiara, dan secara konseptual, span lapor memang dibangun untuk itu. Yang mana span lapor ini dirancang agar semua laporan masyarakat tersentralisasi, terdokumentasi, dan juga bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait tanpa harus melalui proses manual yang panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan orang. Sebenarnya apa sih span lapor ini? Dan bagaimana sih cara kerjanya? Apa yang membedakan dia dengan kanal aduan biasa? Karena kalau kita lihat, pemerintah tampaknya cukup percaya diri ya menjadikan sistem ini sebagai wajah baru pengelolaan pengaduan nasional. Benar, Tiara. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu apa itu span lapor. Span lapor itu menyediakan multi-channel akses yang mana artinya masyarakat bisa melapor melalui website, aplikasi mobile, atau bahkan lewat SMS untuk daerah-daerah akses yang internetnya yang terbatas. Jadi tidak harus smartphone canggih untuk bisa mengirim laporan kepada span lapor. Nah, itu tuh Kak yang menarik. Karena berarti sistem ini terbuka untuk berbagai kondisi masyarakat ya kan Kak? Iya, Tiara. Selain itu, setiap laporan yang masuk akan langsung mendapatkan tracking ID, yang mana laporan ini
yang mana jadi pelapor bisa memantau sendiri proses laporan mereka, yang mana mulai dari diterimanya laporan, diverifikasi, diteruskan sampai dengan juga selesainya laporan tersebut. Yang mana hal ini penting banget untuk transparansi karena masyarakat bisa tahu sejauh mana laporan mereka itu ditindak dan tidak menguap begitu saja. Dan tentu ada juga kan Kak, fitur anonim ya. Betul, Tiara, pengguna bisa memilih untuk melapor secara anonim atau rahasia. Yang mana fitur ini dibuat karena banyak warga yang ragu melapor akibat takut terjadi konflik atau konsekuensi dari pihak terlapor. Dengan adanya fitur anonim ini, identitas bisa dilindungi, tapi laporan tetap bisa diproses. Nah, secara mekanisme berarti cukup jelas ya. Laporan masuk, diverifikasi, disalurkan ke instansi terkait, lalu diproses, dan hasilnya dikembalikan ke pelapor. Modelnya sederhana, tapi sebenarnya cukup strategis ya untuk mendorong akuntabilitas instansi publik. Ya, Tiara, dan di atas kertas, mekanisme ini memang tergolong ideal, yang mana ia memungkinkan dokumentasi yang rapi, aluran tindak lanjut yang jelas, dan juga bisa menimbulkan laporan dan juga bisa meminimalisir laporan yang tercecer. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang biasanya jadi highlight dalam setiap inovasi digital pemerintah. Apa sih kelebihan dan manfaat yang sebenarnya terasa dari spam lapor ini? Banyak mahasiswa yang mungkin menganggap ini cuma aplikasi biasa nih, tapi sebenarnya dampaknya itu lumayan besar kan, Kak? Benar, Tiara. Selain itu, terkait dengan transparansinya juga jadi keunggulan besar di sini. Pelapor bisa memantau langsung proses laporan mereka sehingga potensi laporan ya bisa hilang di meja, bisa diminimalisir. Ditambah lagi kanal ini juga mendorong partisipasi publik, yang mana di sini banyak warga jadi lebih berani melapor, lebih aktif mengawasi pelayanan publik, yang mana secara sosial ini bagus banget untuk membantu membangun budaya akuntabilitas. Kalau ditarik ke level pemerintahan, spam lapor ini juga membantu instansi ya, Kak Ridin. Jelas, Tiara, di mana di sini instansi dapat data laporan yang lebih rapi, terstruktur, dan juga bisa dijadikan bahan evaluasi nantinya. Mereka jadi tahu titik-titik masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau datanya dipakai untuk perencanaan kebijakan, pemerintah bisa lebih tepat sasaran dalam perbaikan layanan ini. Jadi, secara konsep, manfaatnya tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk birokrasi itu sendiri. Iya, yang mana ini yang bikin Span Lapor punya potensi sebagai pondasi reformasi layanan publik yang lebih luas. Setiap sistem pasti punya kekurangan ya, dan untuk spam lapor itu sendiri, kita tahu bahwa realitas di lapangan tidak selalu seindah konsepnya. Jadi, kalau kita bicara hambatan, apa yang paling terlihat sejauh ini, Kak Irin? Hambatan terbesar di sini justru muncul dari hal yang sering diabaikan, yaitu ketimpangan literasi digital. Kita nggak bisa menganggap semua orang sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini. Banyak daerah terpencil yang bahkan sinyal internetnya saja masih tidak stabil. Yang mana ini membuat spam lapor berpotensi hanya efektif untuk kelompok masyarakat yang sudah melek teknologi saja, sementara kelompok yang paling rentan justru kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi, secara konsep inklusif, secara praktik masih bisa terhadap mereka yang punya akses digital ya, Kak. Bisa, Tiara. Lalu ada juga masalah respon dari instansi. Tidak semua laporan ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan ada beberapa laporan yang berstatus selesai, padahal perbaikan di lapangannya tidak terlihat. Dalam beberapa kasus, tindak lanjut hanya bersifat administratif saja, yaitu sekedar membalas laporan dengan kalimat normatif saja. Nah, ini nih yang sering jadi keluhan masyarakat. Sistemnya ada, laporannya masuk, tapi outputnya belum tentu nyata.
Betul sekali. Selain itu, ada juga hambatan dalam koordinasi lintas sektornya. Banyak laporan terkait dengan urusan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Tapi birokrasi kita masih cenderung berjalan sendiri-sendiri sejauh ini, sehingga koordinasinya lambat. Dan juga ketika koordinasi tersebut tersendat, ya laporan juga akan tersendat nantinya. Bisa-bisa, Artinya, meskipun digitalisasi sudah jalan, tapi problem struktur birokrasi lama masih ikut ke bawah ya, Kak. Seolah-olah kita pindahkan masalah lama ke platform baru. Benar, karena pada akhirnya teknologi hanya alat saja. Kalau kultur birokrasi dan juga komitmen instansi belum berubah, span lapor tetap akan kesulitan mewujudkan janjinya transparansi dan juga respon yang cepat itu. Nah, supaya pembahasan kita lebih membumi, kita coba lihat ilustrasi dari lapangan nih. Misalnya ada seorang warga di sebuah kecamatan yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Setiap musim hujan, jalan di depan rumahnya berlubang dan tergenang air. Tapi sudah bertahun-tahun tak ada perhatian. Biasanya orang seperti ini hanya bisa pasrah atau mengeluh di warung kopi. Tapi kemudian dia mencoba penlapor. Ia kirim laporan, sertakan foto, dan dalam beberapa hari, mungkin laporan tersebut diteruskan ke dinas terkait. Iya, iya Tiara, dan dalam beberapa kasus laporan seperti ini memang mendapatkan respon. Petugas datang survei, perbaikan dilakukan, atau setidaknya ada tindak lanjut awal. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa span lapor punya potensi nyata dalam mempercepat birokrasi. Selama instansi yang menerima laporan benar-benar serius merespon. Tapi cerita yang berbeda juga tentu ada kan Kak Ririn? Ada Tiara, misalnya laporan tentang layanan administrasi yang tidak profesional di kantor tertentu. Laporan sudah masuk, statusnya sudah diterima, kemudian diproses, tapi setelah beberapa minggu statusnya berubah menjadi selesai tanpa penjelasan yang jelas. Ketika pelapor datang kembali ke kantor, ternyata kondisi di lapangan tidak berubah. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa span lapor bisa berjalan hanya sebagai formalitas saja ketika tidak ada komitmen nyata dari instansi terkait. Jadi ada dua wajah penlapor nih. Ketika institusinya responsif, sistem ini benar-benar membantu. Tapi ketika tidak, penlapor justru hanya menempelkan stiker modern pada birokrasi lama. Benar sekali, ilustrasi-ilustrasi seperti ini penting agar kita tidak memandang sistem ini secara hitam putih. Ia punya potensi besar, tapi juga rentan terhadap hambatan-hambatan struktural yang sudah lama ada dalam pelayanan publik. Baik, setelah kita membahas perjalanan panjang span lapor, mulai dari latar belakang, fitur-fitur, kelebihan, sampai berbagai hambatan, tiba waktunya nih kita tarik benang merahnya. Dari perspektif governance digital, yaitu span lapor, sebenarnya bukan sekedar aplikasi, tapi bagian dari upaya besar untuk membangun hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang lebih transparan, lebih cepat, dan lebih terbuka ya tentunya terhadap partisipasi publik. Benar, dan kalau kita lihat sistem ini punya fondasi yang kuat. Dengan konsep no wrong door policy ini, fitur multikanal hingga mekanisme pelacakan laporan adalah elemen penting yang menunjukkan bahwa pemerintah serius ingin membangun pelayanan publik yang lebih inklusif. Namun, potensi itu hanya bisa tercapai kalau hambatan struktural seperti literasi digital, akses teknologi, dan juga komitmen instansi bisa diperbaiki secara bersama-sama. Kalau tidak, Span lapor, kalau tidak, span lapor hanya akan menjadi inovasi yang bagus di permukaan tetapi minim dampak nyatanya. Dan menurutku ya Kak, ini menjadi tugas kita juga sebagai mahasiswa. Bukan hanya mengamati, tapi ikut mengawasi dan memberikan masukan. Digitalisasi pelayanan publik ini harus terus dikritisi agar benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan cuma jargon reformasi. Benar, dan juga
Transformasi digital pada akhirnya bukan tentang memperbanyak aplikasi, tapi bagaimana teknologi itu digunakan untuk memperkuat keadilan, kesetaraan akses, dan juga kualitas layanan publik. Span lapor bisa menjadi alat perubahan selama ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman pendengar mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana sistem pengaduan digital ini bekerja dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa memanfaatkannya.